Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama. Silakan di-unmute dulu anak-anak ya. Semuanya silakan unmute. Kita berdoa supaya bisa dengar ya. Nah, ketua kelasnya siapa? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Gumpian, Miss. Oh iya, Gompian ya. Oke. Selain Gompian, biasanya siapa yang mimpin doa, nak? Acak, Miss, biasanya, Miss. Siapa? Oh, dia Aca. Oke, misalnya ditunjuk Iya, aja Miss. ya. Yang pimpin doa hari ini adalah siapa ya? Hari ini tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 25. Nah, absen 25 ada Tuarka. Tuarka belum ada. Bulan 2. Nah, absen 2 ada. Absen 2 siapa? Ada yang absen 2? Tidak ada. Absen 20? Absen 21. Oh, ini dia Tuarka. Tuarka, silakan dipimpin doanya Tuarka. Oke, silakan di-unmute dulu anak-anak yang mau berdoa semuanya. Di-unmute dulu. And before we start the meeting, let's pray together. Please start. Dear God, Dear God. 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 please bless Please bless. myself Myself. my teacher, My teacher. and my friends. And my friend. So So we will understand we will understand the lesson the lesson that we will get today. that we will get today. Dear God, Dear God. Namaskar. Oke, sekarang kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua ya hari ini. Nah, anak-anak, Miss Ade akan memberikan anak-anak rangkuman materi TIK, yaitu sudah setiap minggu ya. Rangkuman materinya ada di peta konsep. Nanti anak-anak bisa cek peta konsep dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, kemudian sekarang Miss Ade akan memberitahukan kepada anak-anak untuk menggarisi hal-hal yang penting yang ada di buku paket. Jadi nanti juga anak-anak bisa mempelajari buku paketnya saja, supaya anak-anak tidak mengumpulkan lagi materi-materi yang ada di peta konsep. Jadi pelajari buku paketnya saja juga boleh. Kemudian anak-anak sudah mencatat tabel untuk merubah bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner. Oke, sudah. Ada yang belum mencatat di buku catatannya? Jika belum, sampaikan sama Miss Ade, nggak apa-apa. Nanti biar tidak bingung. Pada saat mau ATS, biar tidak bingung. Ini apa ya? Gimana caranya merubah? Gitu, biar tidak bingung. Coba dicek dulu di buku catatan anak-anak. Saya sudah, Miss. Sudah. Manu sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah ada tabelnya di buku catatan? Silakan dijawab. Bung Rama sudah. Sudah, Miss. Lunar sudah. Yang lainnya bagaimana? Radita sudah. Sudah, Miss. Dian sudah. Bumi sudah. Naomi sudah apa belum? Tita, Ratih? Sudah, Miss. Alin sudah. sudah Miss. Ratih sudah. Tuarka sudah.
Tania, Yeis, Aira. Oke, Tania sudah. Oke, semuanya sudah mencatat ya tabel untuk merubah bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Nah, nanti pada saat ATS, kemungkinan soal merubah bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner itu akan keluar. Jadi anak-anak silakan pelajari tabelnya. Nah, kemudian sekarang anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 75, yang mana saja poin-poin pentingnya akan bisa disampaikan. Kemudian anak-anak silakan menggarisbawahi menggunakan stabilo boleh, kemudian menggunakan pensil, pulpen juga boleh. Sudah dibuka bukunya halaman 75? Sudah. Nah, di halaman 75 itu ada sejarah perkembangan komputer. Nah, itu yang akan anak-anak pelajari sampai halaman 94. Nah, silakan ditandai dulu bukunya. Belajar dari halaman 75 sampai 94. Nah, boleh dilipat ya sedikit biar nanti anak-anak tidak lupa. Nanti baru belajar TIK, nanti anak-anak belajarnya dari halaman 3 yang paling depan. Padahal saya sudah belajar, Miss, dari halaman yang paling depan. Tapi nggak ada yang keluar. Iya, karena itu kan materinya sudah materi semester lalu, jadi nggak ada yang keluar ya. Jadi sekarang anak-anak belajar dari halaman 75 sampai 94. Nah, sejarah perkembangan komputer. Di sana ada beberapa gambar. Kemudian di bawahnya ada keterangannya. Model rakitan analytical engine yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles. Itu silakan digarisbawahi. Oke, Lunar sudah. Kemudian di bawahnya ada NIAC merupakan komputer digital pertama. NIAC dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Susah sekali namanya. Namanya susah disebutkan. Itu silakan anak-anak garis bawahi. Sudah? Sudah semua? Oke, sudah. Nah, kemudian halaman 76 ada perkembangan teknologi komputer. Yang bagian A, generasi pertama tahun 1940 sampai 1956, silakan digarisbawahi. Nah, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, silakan digarisbawahi. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Kemudian, contoh komputer generasi pertama adalah NIAC, ENIAC. Yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Kira-kira kalau di zaman sekarang ada komputer seperti ENIAC, kira-kira anak-anak bisa bawa ke sekolah atau tidak? Tidak, karena besarnya 5 kali besarnya gajah. Anak-anak tahu nggak gajah sebesar apa? Sama besarnya kayak pohon. Iya, gajah itu tinggi, kemudian selain tinggi dia besar. Kemudian satu gajah saja sudah ukurannya sangat besar. Apalagi ini komputernya katanya di zaman dahulu itu di generasi pertama 5 kali besarnya gajah. Berarti hampir sebesar lab komputer. Besarnya satu komputer saja ya. Sedangkan sekarang kita bisa di ruang komputer sudah bisa banyak ada komputer, ada 36 komputer.
Nah, berarti zaman dulu itu komputer itu sangat besar. Itu menggunakan tabung vakum. Kemudian nama contoh komputer pertama kali apa namanya anak-anak? ENIAC, Miss. ENIAC. Iya, betul sekali. Nanti diingat ya, ATS pasti keluar soal yang seperti itu. Nah, kemudian lanjut, di sana ada generasi kedua, tahun 1956 sampai tahun 1963. Silakan digarisbawahi. Komputer generasi kedua menggunakan transistor. Itu digarisbawahi, atau di stabilo boleh, biar lebih menarik ya. Jadi anak-anak lebih, oh saya belajar tinggal mempelajari yang ada warna-warnanya. Oke, jadi gampang ya mempelajarinya. Nah, kemudian contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Kemudian bagian C generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Silakan digarisbawahi. Kemudian hingga kini sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Jadi anak-anak garis bawahi yang Miss Ade sampaikan saja ya. Jangan semuanya digarisbawahi. Kemudian generasi keempat tahun 1972 sampai 2010. 1972 sampai dengan 2010. Nah, komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama CPU, Central Processing Unit. Itu silakan digarisbawahi. Kemudian, mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Kemudian bagian E, generasi kelima, 2010 sampai sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu silakan digarisbawahi, sudah? Sudah? Nah, sekarang Miss Ade mau tanya dulu sama anak-anak. Komponen apa saja yang digunakan di dalam komputer yang digunakan sampai saat ini? CPU. CPU. Lagi? CPU. Ada 3. Sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu. Lagi 1. AI. AI. Iya. Ada sirkuit terpadu, CPU, sama AI. Itu yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, kemudian lanjut di halaman 77 ada tabel sejarah perkembangan komputer. Yang perlu anak-anak garis bawahi adalah yang Alan Turing. Dia di baris keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat anak-anak. Yang di tahun 1936, Alan Turing. Mengembangkan Turing Machine atau mesin Turing. Itu silakan digarisbawahi. Kemudian di sebelahnya keterangannya, mesin Turing adalah konsep mesin yang menjadi dasar teori komputasi dan komputer. Oke, itu saja yang digarisbawahi. Sudah? Sudah? Jika sudah, kemudian Miss Ade lanjutkan ke bahasa komputer di halaman 81. Halaman berapa, Miss? 81.
Oke, yang perlu anak-anak garis bawahi adalah sistem bilangan biner ditemukan oleh ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Ketemu anak-anak? Di sana juga sudah digaris tebal, garis tebal hitam. Ketemu? Yang tidak ketemu sampaikan sama Miss Ade ya, biar nanti anak-anak yang mana ya maksudnya Miss Ade, saya tidak ketemu, hingga anak-anak menggarisi semuanya. Itu tidak ada manfaatnya juga ya kalau anak-anak garisi semuanya, nanti anak-anak bingung juga. Sudah, jika sudah ketemu, nah sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Itu silakan digaris bawahi. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Itu saja. Nah, kemudian anak-anak sudah ada tabelnya di buku catatan, nanti itu dipelajari juga. Kemudian saya lanjutkan ke halaman 82. Nah, di halaman 82, coba diperhatikan di paragraf kedua ya. Anak-anak tahu kan paragraf? Paragraf pertamanya itu ada kata dari kotak-kotak bilangan tersebut. Di paragraf kedua ada semua informasi. Ketemu anak-anak? Yang lainnya bagaimana? Ketemu? Oke, ketemu ya. Nah, semua informasi dalam komputer disimpan menggunakan kode-kode tersebut. Nah, yang anak-anak garis bawahi itu ada bilangan biner atau binary digit disingkat menjadi bit. Itu silakan digaris bawahi. Kemudian bilangan biner di dalam komputer biasanya disimpan dalam kelompok berisikan 8 bit yang disebut bita atau byte. Sudah. Nah, kemudian lanjut ke bahasa pemrograman di halaman 85. Sudah, halaman 85 ada bahasa generasi pertama atau 1GL. Itu silakan digaris bawahi. Termasuk bahasa tingkat rendah yang menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin. Itu baru semua digaris bawahi. Kemudian yang kedua, bahasa generasi kedua atau 2GL. Oke, jadi itu singkatannya ya anak-anak. Misalnya singkatan dari bahasa generasi kedua adalah titik-titik. Apa jawabannya anak-anak? Bahasa generasi kedua disingkat dengan titik-titik. 2GL. 2GL. Iya, 2GL. Nanti siapa tahu keluar pada saat ATS ya. Nah, bahasa generasi kedua itu termasuk bahasa tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan atau assembly language. Itu saja digaris bawahi. Kemudian bahasa generasi ketiga atau 3GL. Nah, silakan digaris bawahi contoh bahasanya anak-anak. Contoh bahasanya adalah bahasa C, C++, Java, dan JavaScript. Itu contoh bahasa pemrograman generasi ketiga. Kemudian yang keempat, bahasa generasi keempat, contoh bahasanya adalah Perl, PHP, Python, dan SQL.
Kemudian yang kelima, bahasa generasi kelima itu contoh bahasanya adalah Mercury, OPS 5, dan Prolog. Nah, kemudian Miss Ade mempunyai sebuah pernyataan. Misalnya, contoh ya, Manu adalah seorang programmer. Manu sering menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga. Nah, bahasa pemrograman generasi ketiga yang Manu gunakan adalah bahasa SQL. Benar atau salah? Salah. Salah, iya. Nanti pada saat ATS kemungkinan soal-soal yang seperti itu akan keluar ya. Jadi anak-anak silakan pelajari bukunya. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya di paragraf kedua lagi, agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Nah, yang perlu anak-anak garis bawahi adalah proses penerjemahan ini disebut kompilasi atau compilation. Nah, program yang melakukan penerjemahan disebut kompilator atau compiler. Sudah digaris bawahi? Agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Proses penerjemahan ini disebut kompilasi. Program yang melakukan penerjemahan tersebut kompilator atau compiler. Nah, kemudian anak-anak silakan perhatikan soal nomor 5 di halaman 92. Oke, minggu lalu Miss Ade ada kesalahan di pembahasannya. Kak Indra adalah seorang programmer yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga. Akan tetapi komputer hanya dapat memahami bahasa mesin. Nah, langkah yang harus dilakukan agar komputer dapat memahami bahasa pemrograman tersebut adalah, jawabannya adalah C, anak-anak, menggunakan kompilator untuk menerjemahkan bahasa mesin. Silakan diperbaiki ya. Sudah? Sudah. Oke, jika sudah, Miss Ade lanjutkan ke dampak teknologi komputer terhadap masyarakat di halaman 87. Ada belanja daring atau online shopping. Itu silakan digaris bawahi. Nah, belanja daring dalam jaringan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Itu aja digaris bawahi. Belanja daring dalam jaringan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Kemudian di halaman 88 ada robot. Ada robot industri, di garis bawahi. Robot industri digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketepatan. Kemudian robot penjelajah planet. Robot penjelajah planet dibuat untuk mempelajari benda langit di ruang angkasa. Robot penjelajah mengumpulkan data lingkungan dan sampel dari planet yang dikunjunginya. Kemudian robot medis.
Jenis robot digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu operasi. Kemudian bagian 4, pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektronik atau electronic learning merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Contoh pembelajaran e-learning itu seperti sekarang ya anak-anak, kita dapat belajar dari mana saja dan kapan saja, tetapi harus ada bantuan komputer. Ya, harus ada bantuan teknologi komputer. Nah, harus ada laptop atau ada handphone yang anak-anak gunakan untuk membuka Zoom meeting. Itu adalah manfaat dari e-learning, elektronik. Kemudian, bisa dilanjutkan ke bagian 5, ada komputasi awan. Nah, komputasi awan adalah layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Sampai dalam data besar. Kemudian, data yang disimpan tersebut dapat diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet. Data yang disimpan tersebut dapat diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet. Nah, contohnya adalah Google Drive, Dropbox, dan iCloud dari Apple. Itu contohnya. Nah, contohnya misalnya seperti Miss Ade. Miss Ade membuat materi pada Google Drive, materi yang akan Miss Ade sampaikan ke anak-anak. Nah, kemudian supaya anak-anak bisa membuka materinya Miss Ade, perlukah anak-anak membuka dari laptopnya Miss Ade? Perlu atau tidak? Tidak. Jadi, anak-anak semuanya bisa membuka di mana saja dan kapan saja. Yang penting anak-anak mempunyai sambungan internet. Itu fungsi daripada komputasi awan. Nah, kemudian lanjut ke sistem komposisi global atau Global Positioning System. GPS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. Itu saja digarisbawahi. Kemudian yang ketujuh, konsol permainan. Yang digarisbawahi adalah konsol permainan adalah alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video. Nah, kemudian dibuka halaman 91. Di sana ada rangkuman. Sudah ada rangkuman, nanti rangkuman tersebut anak-anak pelajari semuanya ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 13. Oke, silakan ditandai. Sudah, kemudian Miss Ade ada pertanyaan untuk anak-anak. Nah, robot yang digunakan untuk membantu dokter melakukan operasi disebut dengan robot titik-titik. Robot medis. Iya, robot medis. Jadi anak-anak nanti silakan pelajari buku paketnya, kemudian yang digarisbawahi ya, itu sudah poin-poin pentingnya. Kemungkinan pada saat
ATS akan keluar soal-soal terkait dengan yang tadi anak-anak garis bawahi. Silakan dipelajari semuanya yang digaris bawahi ya. Kemudian lagi satu itu tabel dari bilangan biner. Mengubah bilangan biner ke desimal atau desimal ke biner. Silakan dipelajari itu. Nah, sampai di sana pembelajaran TIK, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Jika sudah paham, jadi misalnya harapkan nanti anak-anak nilai ATS-nya 100. Nah, 100 itu berapa anak-anak? 100. 100, iya. Tapi kalau 100 dibawa ke bilangan desimal menjadi, dari biner ke desimal menjadi berapa? Kalau 100. 1, Miss. Berapa? Ayo, coba dibuka dulu buku catatan bilangan binernya. 100. 4, Miss. 4. Iya, pinter, Lunar. 4 ya jawabannya. Kalau 100 menjadi angka 4. Kalau bilangan binernya 10 menjadi angka berapa? 2, Miss. 2, iya, 2. Nah, sekarang Miss Ade mempunyai satu bilangan biner ya. Miss Ade chat. Oke. Oke, tadi kita izin ke toilet ya. Oke, kita Miss Ade baru baca chatnya. Nah, ini bilangan binernya ya anak-anak. Nah, 1001. 1001. Berapakah bilangan desimalnya? Coba dijawab di chat. Privat ya. Oh, sebentar, belum sampai anak-anak. 1001. Berapakah bilangan desimalnya? Oke, Gong Rama, good. Pintar ya, Bumi, sudah. Semoga anak-anak semuanya masih ingat ya, merubah bilangan biner ke desimal. 1001. Lunar, oke. Ayo yang lainnya. Misalnya kasih waktu 1 menit. Manu bagaimana? Sudah Manu? Belum, Miss. Saya lagi ngebuat yang kayak yang di atasnya tuh, Miss, kayak 128 itu, Miss. Oke, tabelnya ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Pradita, Naomi, Yulia, Ratih, Dian, Mangkri, Tita, Ge Asia. Satu menit waktunya. Oke, itu tabelnya Lunar udah buat ya. Oke, good. Jadi nanti biar gampang ya dipelajari untuk ATS. Oke, baru yang jawab ada siapa ini ya? Gong Rama, Bumi, sama Lunar, baru bertiga. Yang lainnya bagaimana, Nak? Oke, 19 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke, Manu sudah, ya. Yang putri-putrinya belum ada yang menjawab. Oke, GI 9. Oke.
Ya, jadi bilangan desimal dari bilangan biner 1001 adalah 9. Nah, nanti anak-anak silakan ya dibuat tabelnya dulu di buku catatan, kemudian biar gampang nanti mempelajarinya. Nah, dari semua yang bisa dijelaskan, apa ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, semuanya sudah paham ya. Nanti ingat pelajari buku paket TIK-nya. Sudah tadi bisa disampaikan poin-poinnya yang penting, anak-anak sudah garis bawahi. Sudah anak-anak tandai ya poin-poin yang penting. Nanti ingat mempelajari poin-poin yang penting yang sudah bisa disampaikan. Kemudian sama tabel untuk mengubah bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Oke, sampai di sana pembelajaran TIK. Jika tidak ada yang ditanyakan, Miss Ade akhiri dengan namaskar. Sampai jumpa nanti setelah ATS. Bye-bye. Namaskar, Miss. Namaskar, Miss. Bye, Miss. Bye. Yes, sir.